warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pertemuan melakukan presentasi kelompok selanjutnya, karena di sini kembali ke awal, yaitu dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa KPI 4D. Jadi di pertemuan ke-8 ini kita itu membahas tipis-tipis mengenai opini dan feature. Kita di pertemuan kali ini itu hanya 15 menit sampai datang ke kelas, dan setelah itu kita pulang. Di sini hanya membahas sedikit terkait opini, apa itu perbedaan antara opini dan feature, dan bagaimana perbedaannya. Mari kita bahas di pembahasan kali ini. Nah, di sini kita akan membahas terkait itu penulisan opini dan penulisan feature. Yang pertama ada penulisan opini, bahwa penulisan opini itu tergantung subjektif ya, bersifat subjektif dan itu menuju kepada seseorang gitu. Nah, sedangkan feature itu yaitu objektif pada satu tujuan. Nah, lebih intinya itu opini itu secara subjektif dan feature itu secara objektif. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu tadi yang sudah saya katakan, bahwa opini itu adalah subjektif dan feature itu adalah. Nah, ada juga di sini yang membedakan dari opini dan feature. Nah, apa itu yang membedakannya? Yang pertama, di dalam isi opini itu adalah sebuah pendapat pribadi dan penulisnya itu hanya satu orang. Contohnya seperti di koran, di atas rubriknya itu suka ada ya nama nama penulis, misalkan Samsul Awaludin gitu. Nah, sedangkan feature ini adalah penulisnya tidak hanya satu orang, tetapi melibatkan banyak orang dan banyak pemikiran, tetapi tetap sesuai fakta gitu ya. Di sini juga menjelaskan opini itu kan tentang pemikiran pribadi, tetapi ketika kita membuat tulisan artikel opini, itu harus sesuai dengan kejadian ataupun sesuai dengan fakta hari itu juga gitu, berdasarkan harinya, waktunya, ataupun kejadian yang sedang dilakukan pada hari itu. Jadi yang dimaksud dengan opini itu pendapat pribadi, jadi kita seenaknya gitu berpendapat di dalam tulisan itu, tidak ya, tetapi harus tetap sama dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan fakta atau berdasarkan fakta kejadian tersebut. Di kemarin itu dosen tidak menjelaskan banyak terkait opini dan feature, tetapi hanya memberikan materi sedikit dan kita sendiri yang harus membaca di dalam PowerPoint. Dan PowerPoint itu sudah diberikan oleh dosen itu sendiri. Jadi sebenarnya di pertemuan ini tuh kita nggak banyak bicara dan tidak banyak waktu yang kita gunakan. Hanya saja sebentar gitu. Hanya ada ilmu yang disampaikan itu banyak, cuma yang disampaikan oleh dosen itu sedikit. Dan kita sebagai mahasiswa itu harus memahaminya sendiri oleh pikiran-pikiran kita. Jadi teman-teman, intinya di hari kemarin itu, di pertemuan ke-8 ini kita tidak membahas banyak terkait materi, tetapi hanya ada materi sedikit dan selebihnya kita yang harus mempelajarinya lebih lanjut. Mungkin di pertemuan ini dicukupkan ya, karena memang sesuai oleh learning journal yang saya bikin ini, sesuai dengan keadaannya gitu, bahwa cuma sedikit. Bye-bye, sampai jumpa di pertemuan ke-9 nanti. Hah?